Halo teman-teman, selamat pagi. Oke, Gimana kabarnya? baik. Azra puasa kah? Bukan lagi juga. Oh enggak. Sip-sip. Oke, jadi hari ini kita masuk ke modul baru ke kode pemrograman. Nggak belajar sampai detail banget sih, tapi tahu dasarnya aja lah terkait pemrograman HTML dan CSS. Gitu. Sebelumnya ada pernah tahu nggak? Pernah belajar pemrograman nggak? Di sekolahnya ada nggak? Hmm. Nggak ada. Nggak ada kayak mata pelajaran informatika ngapain gitu. Oh, ada pelajaran informatika ada. Tapi nggak ini ya, nggak coding gitu, nggak pemrograman ya. Enggak, belum kayaknya. Oke, sip sip. Oke, aku mulai jelasin aja ya. Kita pelan-pelan aja ya. Jadi mungkin karena emang baru pertama kali, kita perlu fokus dulu hari ini. Kita pelan-pelan aja nggak apa-apa. Oke, jadi dimulai dari sejarah dulu sedikit. Mulai pada tahun 1900-an ada Sir Tim Berners-Lee. Dia itu menciptakan internet, dia itu menciptakan browser, menciptakan bahasa pemrograman HTML dan CSS. Dia juga menciptakan situs web pertama di dunia. Jadi bisa dibilang ini adalah proyek hewan peliharaannya. Jadi proyek yang biasanya muncul untuk dirinya sendiri dan bukan sebagai bagian dari tugas kerjanya gitu. Sebenarnya bahasa pemrograman itu banyak ya, nggak cuma HTML sama CSS aja. Hari ini kan yang kita pelajarin kan HTML sama CSS. Mungkin agak asing, nggak apa-apa. Sebenarnya tuh banyak, nggak cuma dua ini aja, tapi kegunaannya itu beda-beda. Misal nih, ada bahasa pemrograman Python. Python itu tugasnya lebih ke analisis logika, kayak misal membuat kayak matematika, terus bikin kode-kode yang gimana ya, mengatur jalannya suatu aplikasi gitu. Sedangkan kalau HTML sama CSS itu fokusnya cuman ke tampilan aja. Tahu tampilan nggak? Tahu. Tahu ya, tampilan tuh yang bisa kita lihat nih. Jadi kalau urusan kayak misal kita ke buka website Google, terus kalau kita klik dia menuju ke halaman lain. Nah, itu kan bukan urusannya tampilan lagi kan, tapi itu udah urusan dari di belakang kayak gimana diaturnya. Nah, itu udah bukan tanggung jawab kita. Kenapa kita HTML sama CSS aja, tampilan aja kenapa? Karena tujuannya di modul ini nanti kita bikin game Twine kita itu makin bagus kan polos ya kemarin bikin tuannya ya polos aja kan kalau main kayak gitu kan bosen juga lihatnya jadi kita tujuannya bikin supaya game tuan kita makin bagus pakai HTML sama CSS kita atur tampilannya tuh makanya kita fokusnya HTML sama CSS aja. Oke, jadi di pelajaran hari ini kita akan kenali struktur halaman web, terus kita akan pelajari prinsip dasar bahasa HTML dan CSS. Nah, ini kayak aku bilang tadi, bahasa pemrograman itu banyak banget. HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL, wis banyak banget. Semuanya itu punya kegunaannya sendiri-sendiri dan semua itu punya aturannya sendiri-sendiri. Jadi bahasa pemrograman itu sebenarnya adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan komputer. Nah, jadi kalau beda bahasa pemrograman, ya beda aturannya juga. Konstruksinya, sintaksnya, cara penulisannya juga akan berbeda-beda gitu. Jadi karena kita HTML dan CSS ya udah kita fokus aja ke situ ya. Nah, sebenarnya untuk bikin sebuah halaman itu nggak cuma HTML sama CSS aja, tapi ada juga satu namanya JavaScript nih. Jadi sebenarnya mereka bertiga, HTML, CSS, sama JS atau JavaScript. Nah, tapi kayak tadi aku bilang, JavaScript itu
tugasnya untuk yang di belakang layarnya, kayak misal kita klik nih tombolnya, nanti dia mengarah ke apa gitu kan. Nah, kita nggak perlu sampai ke sana, jadi kita cukup ke HTML sama CSS. Nah, berdua ini juga ada bedanya ya, nggak kembar yang terus jalan bareng gitu, nggak. Tapi ada bedanya juga HTML sama CSS. Nah, HTML, dia itu mengatur apa aja yang bakal dilihat di dalam websitenya. Tahu website kan? Tahu. Ya, website itu apapun yang kita buka di Google itu website ya. Jadi HTML itu mengatur apa aja yang bakal ada di situ. Tulisan apa, gambar apa, terus tombol apa, itu diatur sama HTML. Sedangkan CSS, dari yang udah tadi ada gambar, ada tulisan, ada tombol, dihias menggunakan CSS. Jadi CSS itu tugasnya desain. Desain itu memperbagus visualnya. Misal, tombolnya ada di sebelah kiri, gambarnya ada di tengah besar, terus tulisannya jadi warna biru gitu. Jadi CSS ini mengatur yang udah ada di HTML, dia atur tampilannya gitu ya. Jadi mereka ini saling melengkapi. Kalau nggak ada HTML, nanti tampilannya jadi jelek. Kalau nggak ada CSS, sorry, kalau nggak ada CSS tampilannya jadi jelek. Kalau nggak ada HTML nggak mungkin, karena harus diatur dulu apa aja yang bakal dilihat. Terus baru di desain pakai CSS-nya. Gitu. Dari sini dulu paham? Paham. Halo Lang. Oke, next deh. Di sini ada website penjualan earphone ya. Kita fokus ke bagian tombol aja. Add to back ya, ada tombol tambahkan ke keranjang. Nah, kayak aku bilang tadi, HTML itu mengatur tampilannya aja, mengatur komponen apa aja yang bakal ada di dalam suatu website. Nah, karena kita hanya fokus ke tombolnya, jadi HTML-nya apa? Ya, HTML-nya adalah tombol yang bertuliskan add to back. Gitu aja. Nah, kalau kita pakai HTML aja tanpa adanya CSS, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tentunya kan kalau kita lihat suatu website, kayak misal Shopee gitu ya, terus kita lihat tombolnya tambahkan ke keranjang kayak gini kan nggak menarik banget gitu ya. Makanya kita harus tambahkan CSS-nya juga. Aku bilang tadi, CSS gunanya untuk memperindah tampilannya, untuk memperbagus. Jadi, setelah kita kasih CSS, tombolnya bisa jadi seperti ini. Atau mungkin seperti ini. Tergantung dari apa yang akan diubah. Misal nih di CSS diatur background color, warna teksnya, terus mungkin tombolnya ini bisa yang kayak lonjong gini atau bisa kotak, itu semuanya diatur di CSS-nya. Oke? Clear sampai sini? Oke, lanjut. Nah, udah sampai situ udah tahu bedanya ya HTML sama CSS. Selanjutnya adalah kita fokus dulu ke HTML. Nanti setelah istirahat baru kita ke CSS ya. Terus gimana setelah kita udah paham perbedaannya, apakah kita sekarang udah bisa bikin kode? Nah, di sebuah halaman website itu nggak selalu, tapi kebanyakan pasti ada gambar, terus ada judul, sama ada paragraf. Jadi judul itu tulisan yang tebel dan besar, sedangkan paragraf itu tulisannya yang tipis kecil. Tuh ya. Nah, ini kan berbeda ya, gambar, judul, sama paragraf. Judul sama paragraf deh. Kan berbeda ya, kita tahu itu berbeda gitu. Maka, cara penulisannya di HTML juga akan berbeda. Jadi cara penulisan di HTML itu menggunakan yang namanya tag, teman-teman. Mana tadi? Nah, ini tag, TAG. Tag itu digunakan untuk berbicara dengan komputernya. Jadi ini adalah cara berbicara menggunakan HTML. Beda lagi CSS nanti, kita fokus dulu ke sini, ke HTML. Jadi menggunakan HTML berbicaranya atau penulisannya menggunakan yang namanya tag. Tag-nya tergantung dari apa yang akan ditampilkan. Kayak tadi aku bilang, gambar,
terus judul sama paragraf kan beda ya yang ditampilkannya. Berarti juga akan berbeda tag-nya. Nah, kita skip dulu deh itu deh. Ke sini dulu. Tag itu ada tag pembuka sama ada tag penutup. Misal ya, aku mau tulisin ini adalah teks. Nah, kalau kita mau tulis ini di Microsoft Word gitu ya udah tinggal tulis aja ya, ini adalah teks gitu. Tapi kalau di HTML harus pakai tag tadi. Nanti aku jelasin kenapa ini P, kenapa ini H1, kenapa ini HTML. Yang penting ada tag pembuka sama ada tag penutup. Kalau pembukanya P, maka tag penutupnya juga harus P. Bedanya, tag ini kan semua ditulis pakai ini ya, kurang dari dan lebih dari. Ya, ada kurang dari, lebih dari, diapit sama kurang dari dan lebih dari. Kalau tag pembukanya, udah tinggal P aja, pakai kurang dari sama lebih dari. Tapi tag penutup, itu ada garis miringnya. Nih, ya, itu tag penutup. Jadi apa yang ingin kita lihat, itu diapit oleh tag pembuka dan diapit oleh tag penutup. Tengah-tengahnya adalah apa yang ingin kita tampilkan. Ini adalah teks. Sama, kalau misal nanti aku jelasin kenapa ini H1. Kalau yang depan H1, yang belakang H1, yang belakang harus dikasih garis miring. Tengahnya sama, apa yang ingin kita lihat di dalam tag H1-nya. Gitu. Nah, selanjutnya, kenapa ini P, kenapa ini H1? Jadi, P, H1, HTML itu tergantung dari apa yang ingin kita lihat di websitenya tadi. Tadi kan ada judul, ada paragraf ya. Nah, H1, kita bahas dari H1 dulu. H itu adalah header. Jadi header itu untuk judul. Judul itu hanya untuk judul ya. Judul itu ada angka-angkanya. Jadi ada H1, ada H2, ada H3, ada H4, H5, dan seterusnya sampai H6. Semakin besar angkanya, maka semakin kecil tulisannya. Misal ya, kita mau tulis situs web blog. Nah, kita buat dulu tag pembukanya H1. Terus dituliskan apa yang ingin dituliskan dalam judul H1-nya. Situs web blog. Terus ditutup, jangan lupa pakai tag penutupnya. Buka tutup, buka tag tutup, pakai garis miring, penutupnya H1. Nah, maka tampilan situs web blog ini akan seperti ini. Tuh. Kalau kita pakai H2 sama tag pembuka, terus tulisannya adalah postingan tentang musim panas. Dipakein tag penutup H2 juga. Sama, kalau pembukanya H2, penutupnya juga harus H2. Maka tampilannya akan seperti ini. Jadi semakin besar angkanya di setelah H, maka semakin kecil tulisannya. Tapi tetap tebal, karena H, header, judul. Gitu. Nah, terus P, tadi kan ada P juga ya. P itu untuk paragraf, jadi tulisan yang kecil dan tipis. Sama ya, ada tag pembuka P, maka harus dikasih tag penutup P. Apa yang dituliskan ditaruh di tengah-tengah antara tag pembuka dan tag penutup. Kami mengundang kamu untuk berpartisipasi dalam turnamen, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau bikin lagi, ya udah di bawahnya bikin lagi, maka tampilannya juga akan seperti ini. Gitu. Ada juga daftar. Daftar itu yang kayak ada 1, 2, 3, atau yang poin-poin seperti ini. Nah, ada dua jenis. Jadi kalau yang 1, 2, 3 daftarnya itu pakai all. Ya. Jadi pertama bikin dulu tag all dan tag penutupnya. Di antara tag pembuka dan tag penutup, kita harus tulisin tag li. Jadi di setiap daftarnya, analisis data, pembelajaran mesin, jaringan saraf buatan, itu harus diberi tag li, sama tag pembuka dan tag penutup. Jadi setelah dibikin tag all-nya, di setiap daftarnya harus dikasih li. Jadi sebenarnya all itu adalah daftar, li itu adalah setiap item daftarnya. Gitu. Terus kalau yang Polkadot, yang ini, yang poin-poin gini, itu pakai ul. Ini typo ya. Pakainya ul. Yang li tetap sama, semuanya di setiap item daftar selalu diberi li. Tapi di daftarnya kalau supaya poin-poin,
pakainya ul pakai u. Gitu. Paham teman-teman? Paham. Oke, nah mungkin nanti ketika, nah seperti ini. Ini ada, misal kita tadi kan udah tahu cara bikin judul ya. Judul tadi pakai H1. Nah, berarti kalau kita mau tulis judul turnamen curling, berarti di sini kita tulis H1. Nih, pakai tag H1. Tag pembuka, tag penutup, turnamen curling gitu kan. Terus gambar mungkin belum ya, belum disuruh bikin sih. Tapi just for information aja, gambar itu pakai tag IMG. Tapi enggak kok. Hari ini kita belum sampai bikin gambar. Kalaupun bikin juga enggak apa, enggak susah banget kok. Terus untuk tulisan. Tulisan seperti biasa ini, kecil, tipis, pakainya P jelas ya. Kami mengundang untuk berpartisipasi. Tag pembuka P, tag penutupnya P. Ini juga nggak sampai sini, nggak sampai bikin link, cuman just for information aja untuk link itu pakai tagnya A. Tuh, tapi nggak kok, kita cuman ke judul sama tadi aja, judul, paragraf, sama daftar. Sebenarnya ini ya, semuanya pasti diapit oleh tag HTML. Tapi karena kita hanya belajar dasar aja, jadi kalaupun nanti teman-teman bikin nggak pakai HTML juga bisa. Tapi kalau beneran bikin yang programmer gitu, beneran harus pakai tag HTML. Tapi kita lewatin aja lah. Kita kan hanya belajar dasarnya aja. Gitu dulu, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum? Oke, ini di soal nomor 1 hari ini dibuka nomor 5 ya. Dikerjakan, ini ada untuk apa HTML digunakan. Coba tadi udah aku jelasin HTML untuk apa, terus juga di sini tinggal dicocokkan aja teks sama deskripsinya. P tadi apa, H1, uli itu apa. Nggak pencet leave nih kayaknya di Dustira. Ntar tunggu dulu. Oke, nah di nomor 3 ini mungkin agak baru ya. Jadi kita akan menggunakan HTML dan CSS-nya. Di bagian kanan pasti selalu muncul soalnya ya, dibaca dulu di sini perbaiki kesalahan dalam kode. Jadi di sini ada kesalahan kode, kita harus perbaiki. Terlalu kecil nggak? Kelihatan nggak ini? Kurang gede kah? Nah, kita tutup dulu soalnya. Dilihat dulu di sini ada reference, result, sama overlay. Reference itu adalah soalnya, jadi kita harus bikin supaya menjadi seperti ini. Selamat datang di situs aku. Ini adalah di mana aku berbicara, bla bla bla. Result ini adalah hasil dari apa yang sudah kita kerjakan di bagian yang gelap ini. Overlay itu kayak ditumpuk. Jadi contoh sama hasil kita dijadiin satu lapis gitu, ditumpuk gitu. Nggak terlalu penting sih. Kalau udah persis banget kan berarti nggak ada yang berbeda kan ya. Nah, kita harus analisis kesalahan di dalam sini. Kita harus perbaiki ya. Di bagian sini ada run, kalau di bahasa Indonesia itu luncurkan ya. Luncurkan itu kayak kita harus supaya kode kita di sini hasilnya seperti apa, kita harus lihat itu harus di run dulu, harus diluncurkan dulu. Nah, jadi hasil dari kode sini yang udah ada bawaan dari soal ini seperti ini. Kita harus bikin persis seperti yang ada di reference. Nih, overlay itu kayak ditumpuk gitu. Oke, kita analisis dulu dari yang baris pertama nih, baris 1. Kita harus buat selamat datang di situs aku menggunakan H1. Apakah ada yang salah, teman-teman, di baris nomor 1? Tidak. Bagian terakhirnya, penutup. Kenapa di penutupnya? Oh, ya. I- Itu tandanya harusnya ditambahin garis miring. Benar, bentar. Harus dikasih garis miring tag penutupnya ya. Sip. Thank you, Distira. Terus ada lagi di baris yang kedua. Nggak ada. Gak ada, bener ya. Di baris kedua, dia udah tag pembuka P, penutupnya P, udah pakai garis miring. Kita akan buat, ini adalah di mana aku berbicara tentang kesuksesanku dalam belajar HTML. Yang ketiga,
Em, itu yang kirinya belum ditambahin P garis miring. Benar. Di tag pembukanya ada, tag penutupnya kelupaan. Ini nggak ada. Jadi harus kasih P dengan garis miring. Nah, udah sama kan referen sama resultnya? Kalau udah sama, dipastikan udah sama, dibuka lagi soalnya, dicentang. Terus kirim tugas untuk ditinjau. Gitu. Bisa teman-teman? Bisa ya? Nomor 4, Bisa. ini coba dilihat di soalnya, teman-teman harus tambahkan judul, paragraf, sama daftar. Daftarnya bebas, tadi kan Bis sudah kasih contoh ada daftar yang pakai all, ada yang pakai ul. Bebas mau pilih yang mana. Judulnya nanti ditulisnya nama teman-teman. Misal tulis Jessica Ratu gitu ya. Paragrafnya itu tulisannya adalah tentang saya. Tuh, daftarnya itu daftar kemampuan. Misal aku bisa bikin presentasi, aku paham HTML, aku bisa main Roblox gitu. Bebas lah daftar-daftar kemampuan apa aja. Aku bisa bikin eh, telur ceplok gitu. Nah, semuanya itu harus ditulis di dalam tag body. Jadi tulisnya jangan dihapus ya ini ya. Ini udah format penulisan HTML. Jadi tulisnya bikinnya itu di baris nomor 10. Nomor 10. Emang kalau udah diklik 10-nya jadi hilang ya nggak apa-apa ya. Kalau kita klik 11 juga 11-nya jadi hilang. Nggak apa-apa. Jadi tulis di sini. Dimulai bikin judul, paragraf, sama daftar di sini. Oke? Oke. Oke, coba dikerjakan dulu semuanya sambil share screen. Kalau nggak bisa, tanya ya.
Ini disuruh gimana? Itu tambahkan judul, paragraf, sama daftar. Pertama tambahin judul dulu di baris 10. Tadi bikin judul pakai tag apa? Judul. Mm-mm. Nah, judulnya diisi namanya. Eh, oh, ya. Pencet-kepencet sendiri kah, Azra? Itu kok ada panah-panah, apa, lebih besar gitu ya? Nggak tahu deh. Tambahkan judul udah. Penutupnya Tambahkan paragraf. Oh iya. kelupaan. Eh, judul udah, paragraf. Paragraf ini. Taruh di bawahnya. Paragraf gimana ya? Paragraf pakai P. Iya, paragraf itu tulisannya tentang saya gitu aja. Berarti lihat di ChatGPT. Gimana? Oh, tentang. Iya, tentang saya. Oke. Belum. Hmm. Nah, setelah paragraf, enter lagi. Bikin setelah P tutup itu enter. Nah, bikin Buat daftar kemampuan. ya daftar. Daftarnya jangan satu ya, daftar kan pasti lebih dari satu kan. Bisa buat presentasi, bisa paham HTML, atau bisa apa, bebas. Berarti masih pakai ini ya, sama. Daftar apa ya tagnya tadi? Masih ingat? Lupa. Daftar pakai all atau pakai ul? Oh, ini. Mm-mm. Full. Pakai ul boleh. Tulis dulu tagnya ul. Kok jadi gini ya, Miss ya? Aduh. Iya, ke bawah-bawah gitu ya? Kenapa bisa gitu? Kayak autocorrect gitu nggak sih itu mungkin? Atau dimatiin Gunakan dulu di teknologi gunakan kuasa kami sentuhan yang digital. di keyboardnya. Ada nggak pengaturan yang autocorrect gitu? Kayak langsung memperbaiki gitu loh. Nggak ada deh. Kemampuan bebas ya kemampuannya. Iya, bebas. Jadi ke bawah-bawah gitu. Nah, jadi banyak ini. Oke. Tuh. Eh, Slash. Nah, kalau daftar itu di setiap item daftarnya harus dikasih li ya, Yudhistira ya. Coba Yudhistira di sebelum ya di sebelum saya itu di enter dulu. Setelah ul yang pertama coba di enter. Nah, itu. Enter. Nah, terus Lagi. enggak, yang ditutupnya juga sebelum tutupnya di tim itu setelah M coba di enter. Oke. Nah, terus ul-nya yang penutup dilurusin sama ul yang pembuka. Nah, terus sekarang saya bisa bermain futsal saat ekstra dan di tim itu
pakein tag Li, dipakein tag Oh iya, Li. iya. Nah, nah gitu. Loh, bentar. Iya. Iya. Dilurusin atau enggak ini? Enggak, tetap di dalam. Karena supaya tahu kalau Li itu ada di dalamnya ul. Enter sendiri gitu ya, Zra ya. Tuh, ada H1, H1. Atau gimana ya? Atau bikin di notes dulu kah? Nanti disalin terus di copy di disalin, Oh, ditaruh di situ mungkin. Kalau gitu-gitu terus. Gak tahu dia ya. apakah berhasil? Ya ampun ini turun-turun dulu. Oh, nanti jadinya gini. Bikin lagi daftarnya satu lagi Yudhistira. Kalau satu kan kurang ya. Coba tambahin bisa apa lagi kamu? Apa ya? Jadi 4. Coba Salah. dihapus. Coba dihapus dulu Azra itu. Dihapusin Apanya? dulu. Itu kelebihan-kelebihannya dihapusin dulu aja. Bisa nggak dihapus semua? Oh, bisa, bisa, bisa. Nah, dihapus dulu coba. Oke. Lah, 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 lah. Oke. Baris 60 sampai. Udah jadi gini. Iya, betul. Sip. Enggak. Oke. Apa, apa ini lagi? Oh, ini belum. Hmm. Nah, itu coba H1-nya dihapus satu. Itu kan ada H1, H1 kan. Nah, coba hapus. Nah, itu juga di setelahnya kayak ada di bawahnya tuh. Kan udah ada tutupnya, tapi ada stripnya tuh. Nah, jadi Iya. gitu lagi ya. Kenapa ya? Nah, itu bisa tuh. Bawahnya. Satu bawah ini. Udah pindah. Ah, Coba lagi bikin H1 lagi. Nah, tutupnya. Nah, itu coba dihapus H1-nya.
Satu. Nah, Ah, gimana ya bikin di ini aja deh. Di notes ada nggak di situ aplikasi notes gitu? Kenapa jadi has ada. double gitu? Aduh, Tuh kan? banyak banget. Coba. Lah, 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 Nggak mau di situ. lah, 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 lah. Ini banyak banget. Bikin di notes aja. Oke, oke. Sebentar ini siapa? Aduh, hmm. Eh, Rendang bakar. Ini. Iya. Waduh. Itu. Nah, bodinya jadi nggak apa-apa deh. Eh, enggak waras sih. Tapi- Aduh. Ada ada ini. Double. Jelas. Coba ya gitu-gitu. Aduh. Ini enggak. Nah, ada, stop, stop, stop. Jangan terlalu banyak. Oke. Nah, coba Ya, ini aplikasi notes ada nggak? ada. Coba bikin di situ aja. Coba. Ini di copy dulu ya. Nggak usah langsung bikin itu aja apa dari H1 aja. Nggak usah, nggak apa-apa. Tapi Oh iya, oke. iya, nggak usah ya. Coba bikin di H1. Oke. Notes, 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 notes. Oke. Oke. Ini bikin. Oke. Nah, H1. Terus apa tadi yang ditulis H1 nama Azra? Azra. Garis miring. Salah satu. Terus ini. Terus selanjutnya apa ya, Bro? Ya? Selanjutnya pakai paragraf ditulis tentang saya. Paragraf tagnya apa? P. Benar. Tulis dulu tagnya. Tentang aku. Tentang saya gitu aja. Oh, Tentang. Nah, iyalah. tentang. Iya. Iya. Kasih tutupnya. Ini P. Nah, setelah itu di bawah lagi bikin untuk daftar. Misal nih Azra bisa apa? Bisa buat presentasi, bisa masak, bisa apa gitu. Misal. Terus itu pakai apa ya? Ul apa? Bebas mau pakai all atau mau pakai ul. Kalau Oke. all berarti nanti 1, 2, 3. Kalau ul itu poin-poin yang bulat-bulat. Oh, ul. Oke, ul aja. Terus pakai li. Eh, Li-nya li. di bawah apa di menjorok ke dalam. Hah? Coba li-nya. Nah, sebelum bikin li di ini dulu. Apa di spasi 4 kali dulu. Oke, oke.
Nah, baru bikin li-nya. 1, 2, 3, 4. Nah, Oke. jadi supaya tahu kalau li itu punyanya si Ul. Linya aku bisa masak. Masak apa? Masak masak telur. Li. Oke. Terus 1, 2, Bikin 3, satu lagi li-nya. 4. Biar nggak sama. Oke. Li. Aku bisa bernyanyi. Li. Oke. 1, 2, Tutup 3, ulnya, 4. Eh? tutup ulnya belum dibikin. Oke. Belum. Ya, bikin dulu tutup ulnya. Ini li akhirnya pakai garis miring gak, Miss? Oh iya, pakai garis miring ya. Oh Akhirnya, iya, oke. iya, baru sadar juga. Oke, ini tutup ulnya. Ini terus garis miring ul. Terus oke. Nah, Oke. gitu. Udah disalin semuanya, coba dipindah ke tadi. Keren. Oke. Kita Ya, bikin ditempel di baris 10. picture. Nah, coba dijalankan, diklik. Run. Nah, Yeay! Akhirnya. oke, dicentang kalau udah dibuka soalnya, centang semuanya, kirim tugas untuk ditinjau. Oke. Oke, kalau udah boleh balik ke Zoom dulu, kita istirahat dulu ya. Nanti kita balik untuk yang CSS. Oke? Oke.
Oke, teman-teman. Kita balik lagi. Silahkan on cam lagi. Azra sama Yudhistira, ada? Halo, Azra, Yudhistira. Maaf, Mas, harus ke toilet. Oke, Yudhistira mana nih? Thailand juga. Susah nggak tadi menurut kalian? Hmm. Ya, karena aku agak error-error dikit, jadi udah sedikit susah. Tapi waktu itu ada juga yang gitu pakai pakai tab kan, terus dia bilang, "Terus ini kenapa kayak ke enter-enter sendiri gitu ya?" Tapi nggak sampai se itu banget sih kan kalau Azra kan tulis H1 aja susah banget kan. Dia tuh kayak mau ini bagian kayak mau enter-enternya aja gitu. Ya udahlah ya. Oke, selanjutnya kita akan ke CSS. Nah, kita tadi tahu kita udah bisa bikin tulisan misal nih, back to the forest ya. Kita udah bisa bikin tulisan kayak gini. Dengan cara di sini karena ini masuknya tebel dan besar, masuknya berarti dia pakai tag H1. Untuk nulis back to the forest, kita tinggal bikin tag pembuka H1, tag penutup H1-nya, pakai garis miring. Nah, terus, kan kalau website terus tulisannya kayak gitu kan kurang bagus ya. Tadi kita juga udah tahu kalau CSS itu untuk memperindah gitu tampilannya. Jadi, kita bisa gunakan CSS nih berdasarkan dari HTML-nya. Jadi tadi tag-tag HTML yang udah dibikin, tadi kan udah bikin judul, nama kita, terus tentang saya, P, habis itu daftarnya pakai ul atau pakai li kan, atau pakai all. Nah, itu untuk CSS-nya kita tinggal panggil atau tuliskan tag-nya aja. Misal kita mau buat back to the forest ini kan back to the forest disimpan oleh tag H1. Berarti kita cukup tulisin H1 aja. Nggak perlu kurung ini, kurang dari sama lebih dari nggak perlu lagi. Di CSS-nya hanya sebutkan tag-nya saja. Jadi H1 saja. Nah, setelah H1, kita pakaiin kurung ini nih. Ini kayaknya kalau di matematika kurung kurawal ya, kalau nggak salah namanya ya. Jadi kita pakaiin kurung itu yang ada di sebelah P kalau di keyboardnya itu ya di ya di keyboardnya. Jadi dibuka dulu pakai buka kurung kurawal, terus terakhir sama kayak penutupnya. Jadi kita harus pakaiin penutup dari kurung kurawalnya. Nah, terus apa yang di tengah-tengah? Yang di tengah-tengah ini adalah eh, properti sama nilai. Jadi apa yang akan kita hias atau apa yang ingin kita ubah. Properti itu banyak ya. Properti contoh ya, misal kita akan ubah tadi tulisan back to the forest jadi warna orange. Berarti propertinya adalah color. Tulisannya color titik dua, nilainya itu adalah warnanya orange. Terus terakhir pakaiin titik koma. Jadi yang di tengah-tengah ini titik dua, yang di terakhirnya ini adalah titik koma. Nah, misal juga Back to the Forest ini pakai font tertentu ya. Tahu font nggak? Tahu. Font itu yang biasa kita bisa pilih di Microsoft Word itu ya. Itu banyak ya, ada Times New Roman, ada Arial, dan sebagainya. Kita bisa atur juga. Jadi
fontnya misal kita ubah jadi beautiful, misal. Sama ya, ada titik dua, ada titik koma juga terakhir. Tuh. Nah, ini font family, terus color, itu banyak ya, itu namanya adalah property. Jadi sebelah kiri ini adalah propertinya. Properti di CSS itu banyak, ada ya tadi itu ada font family. Jadi font family itu nama fontnya kita bisa ubah berdasarkan jenis font tertentu. Arial, Times New Roman, apalagi banyak ya, Papins, banyak deh. Terus color jelas ya. Nah, sebenarnya tuh color tuh banyak ya kan, hijau itu hijau aja kan bisa dia hijau maca, navy, dongker gitu kan banyak banget. Jadi biasanya programmer itu pakainya bukan menggunakan langsung sebut warnanya kayak gini, tapi biasanya pakai kode tertentu. Kodenya itu bisa pakai hex atau RGB. RGB itu red, green, blue. Jadi ada kode-kodenya sendiri. Tapi karena kita baru pemrograman dasar, jadi kita pakainya langsung pakai yang sebutin warnanya pakai bahasa Inggris ya. Red, orange, green, blue, pink, white. Tuh. Itu color. Terus ada lagi text align. Text align itu untuk posisinya. Jadi ada di tengah, ada di kiri, atau ada di kanan. Tengah center, kiri left, kanan right. Terus ada juga font style. Font style itu supaya bikin tulisannya jadi miring. Jadi pakai italic. Terus ada juga font size. Font size itu untuk ukuran dari teksnya. Jadi biasanya pakai pixel, pakai px. Misal 100 px, 200 px, 120, 12 px. Terus untuk background color juga ada. Background color itu mengatur warna latar belakang. Beda ya, color itu warna tulisannya, background color itu warna latar belakangnya. Tuh. Dan semuanya itu teman-teman, kan background color terdiri dari dua kata, font size terdiri dari dua kata. Nggak ada spasi ya, tapi semuanya dipisahkan oleh strip nih. Strip yang di samping 0. Jadi nggak ada spasi. Gitu. Dari situ dulu, paham? Paham. Jadi seperti ini ya, misal tadi kita udah bikin H1, kita udah bikin P, kita udah bikin ul atau linya. Ya udah tergantung, misal kita mau bikin judulnya diubah jadi warna merah, tapi si tulisan P-nya kita mau ubah jadi warnanya abu-abu. Ya bisa, tergantung dari tag-nya. Berarti di H1 kita harus tulisin color red, sedangkan di P-nya kita pakaiin color gray. Tuh, misal di sini mau dikasih font size 50, sedangkan yang H1 jadi 100, nggak apa-apa. Tuh, yang penting sesuai dengan yang tadi, properti sama nilainya. Itu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita ke yang dua ya, yang kuis CSS. Ini silakan dijawab kegunaan CSS sama kayak tadi. Ini juga dicocokkan propertinya sama deskripsinya, color tuh ya warna dan sebagainya. Nah, di nomor 3 nih, ini perbaiki masalahnya. Jadi coba kita jalankan dulu. Nah, punya kita karena CSS-nya masih error. Ini kan udah, tadi kan hanya HTML ya, sekarang ada HTML sama CSS. Nah, jadi di bagian CSS ini ada yang banyak yang error. Merah-merah ini error ya. Kalau belum berwarna gini masih error nih. Kita harus bikin seperti yang ada di reference, yang ada di contoh. Oke, kita lihat di sini judul harus merah. Ini berwarna merah tulisannya dan ada background warna kuning. Berarti kita harus cek nih HTML-nya. Judul harus merah ini disimpan di tag apa? H1. Iya, H1. Berarti di sini kita harus atur di H1. Ada yang salah di bagian H1? Ada yang tahu salahnya di mana? Ada yang tahu kah? Itu yang tanda kurungnya itulah. Iya, benar ya. Ini jangan ada titik dua di sini. Mm-mm. Hapus dulu pakai buka kurung kurawal. Nah, pas bikin buka itu tutupnya otomatis kebikin. Jadi hapus aja. Jadi bikinnya ada di bawah tutupnya. Lurus dengan tag H1-nya. Nah, udah kalau udah warna kayak gini udah benar nih. Ini ada yang salah baris 2, color red. Kita ubah warnanya jadi merah. Ada yang salah? Enggak. Nggak ada.
Terus ini background color yellow. Ada yang salah? Enggak. Masa? Coba dilihat lagi. Yellow-nya Itu yang apa? titik koma. Di koma ya. Kelewatan. Terus yang ini P. P itu paragraf harus biru ini ya. Kita harus lihat di sini di tag P kita buat jadi tulisannya warna biru dan ukurannya jadi 12 px. Ada yang salah kah di P? Tidak. Nggak ada ya. Colornya juga udah blue, font size-nya udah 12. Nah, di daftar ini kita panggil tag Li-nya. Jadi harus daftarnya miring, pakai italik. Kira-kira apa yang harus dibenerin dulu nih? Banyak nih harus dibenerin nih. Itu nya pakein apa sih itu namanya garis itu koma apa Iya, kurung kurawal ya. ya guru kerawal Terus tujuh di terakhir bawah. juga. Terus Italianonya ganti jadi italic. benar. Terus Font style-nya itu jangan pakai spasi. benar pakai strip font style. Terus Font style-nya kasih titik dua, italicnya kasih titik koma. benar. Sip font style italic Li. Oke, coba kita jalankan. Nah, udah sesuai. Sip. Bisa ya, teman-teman? Ya, Oke, coba di nanti sama ya ini dicentang juga. Yang nomor 4, jadi ini diubah. Ini nama saya diganti jadi nama teman-teman. Deskripsi lebih detail tentang minat dan tujuan. Bebas lah tentang minat apa tujuannya. Hobinya ini diubah. Hobi satu, hobi dua, hobi tiga. Intinya yang di dalam kurung kotak nih diubah sesuai teman-teman. Terus nanti di CSS-nya ini kosong. Teman-teman bebas mau bikin desainnya seperti apa. Tadi kan udah banyak ya Miss kasih tahu ya. Kalau nggak tahu banget, coba kalau lupa dilihat di nomor 3. Tadi kan udah tahu tuh. Mau bikin warnanya, background warna, terus mau bikin miring misal. Coba dilihat-lihat ya, bikin sendiri CSS-nya untuk nomor 4. Oke, silahkan dikerjakan kalau nggak bisa tanya. Lang udah masuk platform, Lang. Coba masuk dulu nih, masih belum hijau nih. Masuk ke platform Algonova dulu. Lang, udah masuk ke Algonovanya, Lang. Masuk dulu. Masih merah nih, belum masuk, Lang. Loading, Miss. Nggak masuk-masuk. Alah. Oh iya, masuk-masuk.
Miss, yang kotak kotak kurung itu dihilangin atau masih tetap? Kotak kurungnya dihilangin aja. Langsung ditulis nama Yudhistira, hobinya. Ini Oke. harus Gak bisa lagi ya? ini sama kayak tadi lagi. Oke. Gitu aja di ini aja deh Azra, di apa, di copy terus Azra kerjain di notes-nya, terus nanti di paste taruh di soalnya gitu. Gimana? Bisa nggak? Coba. Nggak tahu deh. Coba deh sambil saya screen. Ini nomornya udah sampai 68 aja. Coba saya screen. Bisa lihat? Oke. Nah, Ya ampun. Ini aja ini deh. Hapus aja deh. apanya? Itu lebih-lebihannya itu coba dihapus semua dulu. Sampai ke nomor. Sampai 30 berapa tadi tuh? Sampai 68. Iya emang nggak bisa ya kayaknya ya. Atau gini deh, hapus aja, Miss copyin dari soal, terus copy dari kolom chat aja ya. Oke, Hapus aja semua dulu itu. oke. Nomor berapa ya itu ya? Nomor 3. Iya, nomor 3. Oke. Yang CSS aja kan ya? Ya, Nah, itu hapus aja semua, terus Miss udah kirim di kolom chat, tinggal copy itu di notes ya. Perbaiki di notes saja. oke. Bahkan menghapus pun beresiko. Pilih semuanya. Iya, pilih semuanya aja lah, hapus semua gitu. Oke, oke. Kamu seperti coba. Ya Berusaha ampun. ngoding sendiri tuh. Ya, oke, 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 oke. Istilah bisa? Lalu, Duh, ini apa? Tutupin layar. Font. Ya ampun, sampai 70. Sabar ya Azra ya. Patah-patah. Apanya patah-patah? Tabnya. Terus apa lagi nama saya? Hmm. Coba ke yang paling bawah aja Azra. Paling bawah terus dihapus. Kayaknya nggak bisa deh di blok deh. Nah, paling bawah terus di Di sini bold. tulisannya gimana kalau mau dijadiin Arial? Mana? Coba. Gimana? Dijadiin Arial. Ini benar. Lah, Arial. kok sih? Berarti kalau Arial propertinya adalah font style. Berarti lurusnya color itu ditulis di titik koma dulu. Setelah green titik koma dulu. oke.
Nah, habis itu enter. Font style, pakai strip ya. Font strip style. Terus titik 2, Arial. Propertinya Arial. Nilainya Arial. Nah, terus titik koma deh. Oke, jangan lupa terakhir pakai kurung kurawal tutup ya. Kalau H1-nya udah selesai ya. Bentar, kok masih oh, bentar. Nah, Arial sih nggak ini ya nggak kelihatan banget sih kalau Arial. Jadi coba yang kayak apa ya kelihatan banget ya. Times New Roman mungkin. Kayaknya itu udah format awalnya emang udah Arial deh. Bentar, bentar wis pindah tempat wis berisik wis di depan. Oke. Ini sampai 106, gimana ya cara ngapusnya? Kok bisa ya? Pin. Bentar deh. Miss hapusin ke akun Azra dulu ya. Azra kerjain di notes aja. Balik dulu. Balik ke ini dulu. Apa? Coba Jangan. so, tidak. Enggak, maksudnya keluar dulu Azra. Dari nomor itu keluar dulu Azra. Jangan di nomor itu. Biar editan Miss nanti masuk. Nah, itu balik dulu. Nah, Titanic itu bedanya apa sih? Miss coba hapusin ya. Iya. Kerjain aja yang di kolom chat. Harusnya bisa. Ya. Terus apa lagi? Mas habis tanda forum di enter lagi nggak ke bawah? Iya. Tanda kurung enter. Oke, bentar. Mau lihat dulu. Oke. Oke. Eh, eh, kok masih salah ya? Apanya coba lihat. Kok kuning-kuning? Oh, belum ada tutupnya soalnya. Harus bikin tutup dulu. Tutupnya apa ya? Tutup kurung kurawalnya. Ini tutup kurungnya. Itu kan buka. Tutupnya yang Oh, nah, di situ di bawah P. enter. Kok masih gini? Mana? Lihat, nyaris tidak? Iya, soalnya kan belum. Oh, coba lihat HTML-nya. Coba jalankan lagi. Hilang ya tulisannya ya? Coba jalankan. Nah, itu ada. Mana yang belum benar? Yang P. Iya, mau dibikin apa P-nya? Nama saya P-nya mau bikinin apa apa ya namanya ya? Enggak, nomor 3 ini. Font size-nya. font size. Ya, tulis aja berarti. Font size. Font strip size. Berapa ya? Yes, mau dibikin 12 kah? Atau 16? 10. 10 PX? 10 PX. Nah, titik koma terakhir. Jadi mama. PX-nya jadi satu ya, nggak ada spasi ya antara 10 sama PX-nya ya. Nah, udah aja, boleh dibuka lagi udah kosong itu. Kerjain aja dulu di notes-nya ya. Harusnya gini, kurang. Ya segini. Terus yang hobiku, mana hobiku? H2. Nah, benar. Berarti bikin tag H2. Sip. Nah, dah.
Oke, dikirim Azra. Nomor 4, bisa nggak ya edit ini ya? Itu kan diedit-edit kan yang di HTML-nya dulu, diubah jadi nama Azra, itu kan ada nama kamu, deskripsi lebih detail. Bisa nggak edit itu Azra? Oh, warnanya Oke, apa ya, Bu, yang mendung ya? kita coba deh. Coba dulu. Kalau nggak bisa, pakai cara tadi aja, kirim di kolom chat. Ya, benar bermain futsal. Oh, enggak sih, benar. Ini warnanya bisa diganti ya, linya. Li-nya bisa, pakai aja tag Li, terus nanti diubah warnanya jadi apa. Itu red-nya belum ada titik komanya, jadi Stira kelupaan. Astaga. Tapi kok bisa ya? Iya, emang gitu sih, karena ini emang didesain nggak ada error-error gitu. Kalau sebenarnya di aplikasi coding itu bener error sedikit aja. Jadi masih bisa toleransi ini di sini. Oke, terus apa ya linya ya? Bisa ya, Zra ya? Jar, bisa ya? Bisa ya? Apa ya? Jadi, deskripsi lebih detail tentang tujuan kamu. Apa tujuan? Ini tujuannya untuk di mana, Miss? Apa? Ini tujuannya di mana ya tujuan? Tujuannya misal, apa ya? Tujuannya Apa ya? Ininya, colornya. ingin belajar HTML misal. Atau, Color Oke, iya, oke, itu oke, aja oke. boleh. yellow. Terus apa lagi? Bisa ada lagi enggak font stylenya? Kecuali italic sama Arial. Bentar-bentar. Font style itu Ada banyak. sebentar. Miss juga lupa ya masalahnya. Karena nggak mungkin ngapalin. Font style. Oh, kalau font style itu emang italic. Tapi kalau Arial itu font family. Arial itu kan banyak kayak Times New Roman jenisnya ya. Kalau style itu kan italic aja, miring. Udah bener tuh font stylenya italic. Kalau pengen kayak Arial gitu berarti font family. Font strip family. Itu aja. Oh, bentar. Coba sih cek. Ah, kuning banget. Enggak. Nggak kelihatan. Apa ya? Kalau black aja. Udah jadi. Oke, sip. Dikirim aja centang. Apa ya? Iya. Oke. Mau aku, oke satu, aku suka. Iya, oke tuh. Pertama, ya pengen tuh, ya boleh. Nah, Coba dijalankan dulu aja, Azra. Muncul nggak tulisannya aja sebelum CSS-nya? ya, Oke. Berarti tinggal bikin CSS-nya. Coba bikin. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, bikin di notes lah. oke aku bikin di notes aja, Miss. Daripada merusak. Iya, nanti jadi kayak, ih, gak suka.
gitu. I like being Oh iya kan kita minggu depan masih tanggal 14 sih. Tanggal 21 tuh kita libur ya. Karena kan hari raya kan. Jadi cuti hari raya kita libur tanggal 21. Minggu depan masih masuk. Minggu depan masih tanggal 14. color-nya ini nggak mau tuh, aku mau pink again. Pinknya warna kayaknya udah balik aja. Oke. Aduh, 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 ribet nyoy nyoy. Ayo, ayo. Oke. Ya, kita oke. Kita ke sip. Pink-pink banget nih. Boleh dikirim aja. Ini sebenarnya masih ada tugas 3 ya, tapi kita kan nggak nyampe ke tugas 3. Mungkin kalau teman-teman pengen ngelanjutin, lagi gabut gitu kan, lagi nggak ujian ya? Lagi ujian nggak? Enggak, udah selesai. Oh, udah selesai, Azra. Kalau misal Ya. lagi gabut gitu kan, pengen belajar banyak lagi HTML, CSS, bisa tuh dikerjakan di soal 3-nya ya. Oke, kita balik ke Zoom dulu. Jadi hari ini ngapain teman-teman? Belajar apa? Belajar HTML sama CSS. Benar. Udah bisa bedain HTML sama CSS-nya ya? Ya. Susah nggak? Enggak. Tadi ada error-error sedikit sih ya, Iya, agak tapi kalau nggak susah. error susah nggak menurut Azra? Enggak Enggak ya? susah. Gampang ya? Iya, gampang. Keren. Siap. Minggu depan masih HTML sama CSS, tapi kan karena kita kelas AI ya, kita bukan kelas. Kalau emang kita kelas pemrograman gitu, baru kita belajar lebih detail HTML sama CSS-nya. Tapi kan kita kelas AI, jadi mulai minggu depan kita belajar bikin website yang lebih, kan tadi itu cuma tulisan-tulisan aja ya, kita belajar supaya lebih banyak yang akan kita tampilkan di halaman websitenya, tapi pakai AI. Tuh, oke? Yang penting udah tahu dasarnya. Kita belajar dasarnya supaya pas pakai AI kita bisa cek ulang. Kalau kita nggak belajar dasarnya dulu, kita nggak tahu kalau AI bikin kesalahan. Tuh kan? Oke, thank you teman-teman. Keren hari ini udah bisa belajar HTML sama CSS-nya. Ketemu lagi minggu depan. Thank you. Selamat pagi.